Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Hai, hello, selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris. How are you today? Apa kabar hari ini? I hope you are fine, you are doing good. Tetap semangat ya belajarnya dari rumah. Sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Untuk materi kita hari ini, kita akan melanjutkan materi kita dari minggu lalu agar Anandaku lebih memahami tentang penggunaan take question menggunakan kata can dan can't, atau menggunakan kata bisa dan tidak bisa. Langsung saja kita mulai ya. Oke, what is take question? Jadi Anandaku yang soleh dan soleha, diperhatikan ya. Take question ditambahkan dalam sebuah kalimat untuk meminta konfirmasi. Take question juga sering muncul di akhir kalimat. Sampai di sini bisa dipahami ya. Untuk membantu Anandaku dalam memahami materi kita tentang take question, misalkan memperlihatkan dulu dua contoh dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, kamu bisa bernyanyi kan? Yang kedua, ibumu bisa bermain piano kan? Kedua, katakan yang dilingkari inilah yang dimaksud dengan take question, yang dimana berfungsi untuk meminta konfirmasi. Sampai di sini bisa dipahami ya. Dalam memahami penggunaan take question, ada dua hal yang perlu Anandaku sekalian perhatikan. Yang pertama, ketika statement atau pernyataan atau kalimat yang ada di depan yang berada di awal bentuknya positif, seperti pada contoh yang Miss lingkari ini, you can play basketball, she can dance, kamu bisa bermain bola basket, dia perempuan bisa menari. Ini adalah dua kalimat positif. Maka dari itu harus diikuti dengan take question berbentuk negatif. Yang mana berbentuk negatif adalah yang mengandung kata not. Dan can't you, can't she ini adalah yang berbentuk negatif. Kata can't adalah singkatan dari kata cannot. Oke? Jadi kalau di depan statementnya itu pernyataan positif harus diikuti dengan yang negatif dan diakhiri dengan jawaban yang positif juga. Jadi selang-seling positif, negatif, positif seperti itu. Bisa dipahami ya? Kalau jawaban positif itu selalu diawali dengan kata yes, oke? Ya, yang bermakna ya. Yes di sini diikuti dengan subjek apa yang digunakan pada kalimat atau statementnya. Kalau statementnya atau kalimatnya itu menggunakan kata she, berarti jawabannya yes, she can. Jangan yes, we can. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kedua yang perlu diperhatikan, kalau statement, pernyataan atau kalimat yang berada di awal bentuknya negatif, harus diikuti dengan take question yang berbentuk positif dan diakhiri dengan jawaban yang berbentuk negatif juga. Jadi negatif, positif, negatif selang-seling seperti dengan aturan yang sebelumnya. Kalau depan positif harus diikuti yang negatif dan jawaban yang positif. Tapi kalau di depan negatif harus diikuti dengan yang positif dan diakhiri dengan jawaban yang negatif. Nah, statement atau pernyataan di sini yang negatif adalah you can't play basketball, she can't dance. Ada kata can't yang bermakna tidak bisa atau singkatan dari kata cannot. Ini adalah kedua statement yang berbentuk negatif. Maka dari itu harus diikuti dengan take question yang berbentuk positif seperti can you dan can she. Dan diakhiri dengan jawaban yang berbentuk negatif. Nah, jawaban yang negatif diawali dengan kata no yang bermakna tidak. Oke, jadi selang-seling. Kalau depan statementnya negatif, maka diikuti dengan yang positif dan diakhiri juga dengan yang negatif. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Next kita masuk ke contoh dalam bahasa Inggrisnya. Perhatikan contoh number 1 until number 3. He can play violin, can't he? Yes, he can. Nah, bisa dilihat seperti dengan penjelasan Miss bahwa kalau depannya positif, he can play violin, maka harus diikuti dengan yang negatif take questionnya. Di sini adalah can't he dan diakhiri dengan jawaban yes,
He can. Oke, jadi kalau depan positif, diikuti negatif, dan diakhiri jawaban yang positif. Oke, number 2. We can't eat. Can we? No, we can't. Bisa dilihat kebalikan dari nomor 1. Nomor 2 itu negatif, positif, dan diakhiri dengan jawaban yang negatif juga. Dimana kalau jawaban negatif selalu ada kata no. Dan yang terakhir, number 3. You can't come. Can you? No, I can't. Nah, ini sama dengan jawaban atau contoh nomor 2. Di mana negatif, positif, dan diakhiri dengan jawaban yang negatif. Bisa diperhatikan untuk anandaku sekalian di sini, khusus nomor 3 itu tidak bisa mengikuti jawabannya menggunakan no, you can't. Dia harus menggunakan no, I can't. Jadi kalau di depannya you, jawabannya harus menggunakan subjek atau kata ganti I. Oke, bisa dipahami ya. Jadi selang-seling. Positif, negatif, jawaban juga positif. Kalau negatif, positif, jawaban juga harus negatif. Oke? Sampai di sini bisa dipahami ya. Untuk tugas latihan yang perlu anandaku sekalian kerjakan, silahkan dituliskan number 1 until number 5, nomor 1 sampai nomor 5, dituliskan soalnya lalu dipilih salah satu jawaban yang ada di dalam kurung dengan cara digarisbawahi jawaban yang benar, lalu diberikan diakhiri dengan jawaban yes atau no, sesuai dengan statement atau pernyataan yang ada di awal seperti dengan penjelasan Miss sebelumnya. Oke, silahkan dikerjakan di buku tulisnya masing-masing dengan rapi dan teliti. Setelah itu bisa dikirimkan ke WA-nya Miss dengan mencantumkan nama dan kelasnya dari mana. That's all for today. Thank you very much for your nice attention and participation in this online classroom. And I'll see you in the next meeting on the next video. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day everyone. Bye-bye.